siapa dan di mana, sekarang ada di mana. Dia tidak terdaftar, dia tidak ada dalam daftar pendeta GKAI di Manokwari. Itu. Jadi chat ini saya komunikasi sebelum bertemu dengan pimpinan-pimpinan gereja itu. Tetapi teman saya membantu meneruskan. Nah, setelah dia meneruskan baru bapak dari pihak gereja itu mau bertemu dengan saya. Jadi mereka baru tahu juga seperti itu. Siapa dan di mana, sekarang ada di mana. Dia tidak terdaftar, dia tidak ada dalam daftar pendeta GKAI di Manokwari. Itu. Jadi chat ini saya komunikasi sebelum bertemu dengan pimpinan-pimpinan gereja itu. Tetapi teman saya membantu meneruskan. Nah, setelah dia meneruskan baru bapak dari pihak gereja itu mau bertemu dengan saya. Jadi mereka baru tahu juga seperti itu. Kalau kamu benar-benar orang Kristen, tunjukkan ya. Jadi jangan hanya koar-koar. Ini si Bintang bersama si ini, si PG bersama si ini, si Uli bersama si ini. Hello, masa seperti itu orang Kristen? Ya, jadi tolong di-counter dengan data yang autentik, ya. Jadi jangan merasa terus korban. Ini kita sudah ada bukti bersama dengan orang-orang pihak gereja GKAI. Ya, ini pihak yang kita temuin ini bukan tukang nasi kuning. Kalau nasi kuning itu si Yuli hanya makan ke sana. Dan ternyata beliau ini pun abangnya yang bernama Irken ini tidak pernah menjabat sebagai pendeta, teman-teman. Tidak ada sama sekali, ya. Dan beliau ini, si B2 ini, ke gereja itu sekali setahun. Bagaimana dia jadi seorang pendeta? Ya, bagaimana seorang pendeta itu pasti sibuk, ya. Jadi di sini kita bukan mau menjatuhkan, ya. Kita bukan mau menjatuhkan siapapun di sini, tapi kita mau ya membersihkan semua sindikat-sindikat yang tidak bagus untuk perkembangan kekristenan itu, ya. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia Channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin seru teman-teman ya, bagaimana Pak Bom habis dibongkar teman-teman. Jadi tim dari Reda Marbun itu pergi ke Manokwari. Dalam hal ini diwakili oleh Yuli dan tentu saja disambut oleh kelompok-kelompok mereka yang memang domisilinya ada di kota Manokwari dan sekitarnya. Dari situ Yuli ditemani untuk mengunjungi Sinode GKAI, mengunjungi gereja yang diklaim itu adalah gereja yang dibangun oleh Pak Bom dan membutuhkan dana 10-12 miliar. Dan ternyata itu adalah gereja hasil sumbangan ya wakaf dari Pemda Manokwari. Jadi bukan Pak Bom yang bangun, tapi itu adalah gereja mangkrak
yang memang dibuat atau disumbangkan oleh Pemda Manokwari. Nggak ada uang bom-bom di situ. Mungkin kalaupun ada ya 50.000, 100.000 adalah mungkin ya. Sekali lagi kalaupun mungkin gitu kan. Dan terungkap beberapa fakta mengejutkan. Selain Pak Bom Bom bukan pendeta, ternyata Pak Bom Bom itu ke gereja cuma setahun sekali, teman-teman. Di saat Natal. Terus abangnya yang dia bilang sudah duluan jadi pendeta, yaitu Irvin, yang pernah masuk ke room Yuli, itu ternyata juga bukan pendeta. Jadi abang dari Daud Tandi Kendek alias Pak Bom Bom itu juga bukan pendeta. Dan ini sekaligus ya menjawab misteri kenapa kalau hari Minggu Pak Bom Bom pagi siang malam selalu ada di Komal untuk live. Itu sudah terjadi dari zaman YouTube dulu, teman-teman. Di YouTube pun pagi siang malam Pak Bom Bom hadir di saat hari Minggu. Begitu juga di TikTok. Sehingga orang tanda tanya, kapan dia khotbah gitu kan? Pak Bom Bom alasan, oh ada kok, kan saya kadang hilang 2 jam. Halo, orang kalau mau khotbah teman-teman, besok khotbah atau lusa khotbah, dari sekarang tuh udah puasa, udah benar-benar konsen menyiapkan bahan gitu. Nggak bisa tiba-tiba spontanitas Anda khotbah gitu aja, nggak bisa. Pasti orang akan berdoa dulu, ya minta petunjuk. Kalau mereka kan bilangnya gitu kan, minta petunjuk kepada Tuhannya, apa yang mau disampaikan, minta hikmat, ya hikmat apa yang mau diutarakan di khotbah besok. Jadi bukan sembarangan gitu. Terlepas Pak Bom Bom mengklaim bahwa dia jenius lah, dia pintar dan sebagainya gitu kan. Tapi dari awal memang kita sudah curiga. Karena yang namanya pendeta itu teman-teman, nggak mungkin sesantai Pak Bom Bom yang punya waktu 24 jam untuk live. Nggak mungkin teman-teman. Karena selain harus khotbah di gereja hari Minggu, dia juga harus mengurusi administrasi. Jadi yang namanya gembala sidang, pendeta, itu juga ngurusin arsip-arsip teman-teman. Dia harus teken misalnya orang nikah. Karena kan dia yang doakan ya, dia yang pemberkatan nikah. Dia harus teken juga kan gitu. Pemberkatan nikah, konseling, orang sakit didoakan, pelayanan untuk orang-orang yang mungkin pindah rumah, kesurupan dan sebagainya gitu kan. Apalagi kita tahu di daerah Papua itu mistik-mistiknya itu masih sangat kental. Masih sangat kental dan sering pendeta itu dipanggil untuk ngurusin yang begituan. Jadi sangat aneh kalau Pak Bom Bom itu punya waktu yang begitu banyak untuk live. Kalian bisa bandingkan kehidupan Pak Bom Bom di dalam live ya dengan pendeta ya kita bilang kayak Mel Atok Esra Sorula. Kan Pak Bom Bom mengklaim dia pendeta besar juga gitu kan. Nah kita lihat Esra Soru Mel Atok tuh nggak punya waktu teman-teman untuk live. Ya buka komal gitu, nggak ada teman-teman. Kalaupun ada video YouTube dia, itu yang dimasukkan adalah yang pertama, khotbah dia. Khotbah di gereja dia masukin. Atau kedua lagi ada sesi tanya jawab dia masukin. Diundang radio dia masukin. Kalau Pak Bom Bom kan nggak, murni buka komal ya diskusi gitu. Dari awal saja kita sudah tahu ada yang salah. Tapi ya ini bagus dibongkar semua dan sesuai dengan janji dari tim Reda Marbun yang akan membongkar hari ini, hari Kamis ya. Karena mereka sudah kasih waktu buat Pak Bom Bom untuk minta maaf, mengakui salah dan menghapus akun-akunnya. Tetapi Pak Bom Bom tidak melakukan itu sehingga terpaksa hari ini tim Reda Marbun membongkar semua kebusukan Pak Bom Bom ini. Kita dengarkan dulu. Kita mau pergi ke gereja itu, gereja Mangkrak itu. Kita telepon suami datang antar. Setelah pulang dari gereja Mangkrak, itu Pak Bom Bom itu live itu sudah mulai ini. Dan dia sudah mulai cari-cari Yuli. Keberadaan semua itu sudah mulai dicari-cari, sudah disuruh orang untuk cari. Itu sudah mulai rasa takut. Pas kita masuk pintu kamar itu langsung buka live-nya Pak Bom Bom yang masuk. Itu kata-katanya itu bikin saya itu takut. Saya gelisah keluar masuk terus. Saya bilang ini Yuli sudah tidak aman. Yuli juga sudah rasa tidak aman itu. Kata-kata apa? Coba uraikan. Kata-kata apa? Contohnya. Jadi di situ ada ancaman-ancaman yang bilang Yuli ada di Swiss Bell. Ada banyak ini. Terus ada WA juga ke Yuli.
Saya itu sudah rasa takut, apalagi Yuli. Saya rasa Yuli jadi rasa takut juga. Yuli bilang, Kak Reda suruh saya pulang. Saya cuma diam saja. Selama itu Tuhan, kalau ada apa-apa dengan Yuli di sini, saya juga pasti kena. Kena dalam arti apa? Bukan kena dengan orang-orang yang ada di sini, tapi dengan tim yang kirim Yuli ke sini. Yuli masuk ke kamar, Yuli bilang sama saya, Kak Reda bilang jangan sampai kakak mata-matanya Pak Bom. Saya bilang, masa? Saya bilang begitu. Yuli tidak percaya sama saya. Oke, hal wajar manusiawi ya kalau Yuli merasakan hal yang memang betul-betul was-was ya Kak ya. Jadi jangan baper ya Kak Novita Iya, memang ya betul. dengan Jangan poin itu. soal katakan sama Yuli gini, Yul, kalau saya mata-matanya Pak Bom, kamu sudah ketangkap. Kamu tidak akan balik ke Jakarta. Oke. Saya Oke, ini saya akan kenal. lanjutkan lagi dengan pertanyaan saya, boleh Kakak? Mungkin Boleh, seputaran ada yang sedikit mungkin Kakak kurang, saya bantu boleh untuk Boleh. saya pertanyakan. Oke, berarti Yuli berapa hari di sana Kak? Saya mau tanya. Dari hari Minggu pagi sampai hari Selasa pagi. Berarti dihitungnya masuk 2 hari. 2 hari. Berarti kan- Masuk. Masuk 3 hari Oke, kalau tidak dua. salah. 3 hari ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Oke, 3 hari 2 malam ya. Oke. Nah, lalu di sini saya mendengar ada kabar burung, ya itu saya pinggirkan lah ya. Ada nama Bintang Daud nyampe ke sana. Tolong Kakak beri kesaksian, apakah benar pemberitaan itu ada Bintang Daud di sana? Yuli turun dari pesawat hanya seorang diri. Tidak ada Kalian dengar siapa-siapa di depan. Kalian dengar semuanya yang di bawah ya. Saya akan patahkan dengan poin-poin tertentu aja ya. Oke. Nah, berikutnya saya ingin bertanya kepada Kakak. Berarti pada saat survei lokasi di lapangan, data by data yang dikumpulkan oleh Yuli, berarti Kakak tahu, Kakak dampingi gitu. Istilahnya seperti ya mohon maaf kayak survei gereja. Hah? Saya dampingi setiap detik Yuli keluar dari hotel. Oke, karena apa? Pertanyaan saya ini akan jadi pertanyaan orang-orang yang ada di atas ini, termasuk Kak Reda pun akan mempertanyakan kepada Kakak poin-poinnya, ya. Dan Bintang pun, God pun akan bertanya. Dipersilakan waktunya nanti untuk mempertanyakan, tapi saya harap penjelasan dari Kakak fullkan dulu, biar kami bisa ngerti gitu loh. Oke, lalu setelah pertemuan Yuli di rumahnya Pak Bom pulang. Itu kurang lebih apa, setengah hari kah atau berapa durasi jam kah di rumahnya Bom? Di rumah Bom itu kurang lebih hampir setengah jam ya, Yul. Nah, hampir setengah jam lah ya. Kita ambil rata 45 menit, 40 menit lah udah lah ya, sambil punten-punten permisi ya kan. Oke, nanti gini ya, saya harapkan semuanya dewasa ya untuk mempertanyakan, terlepas dari Kak Reda, Bintang ataupun apa, kita semuanya transparan. Di mana tidak ada yang ditutup-tutupi, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada fitnah di antara kita, dan pemikiran jelek di antara kita. Saya minta itu saja. Nah, nanti Yuli juga bisa menjelaskan kenapa alasannya dia mengunjungi, lalu jantungnya Kak Novita ini sampai ketakutan. Mental baja banget si Yuli ini. Nah, jangan kalian salahkan. Nanti ada pemikiran, Reda ini nganter nyawanya si Yuli ke sana ini. Jangan, Kak Reda pun harus meluruskan kepada netizen ya. Dimana hal tersebut seperti apa? Apakah memang susunannya? Jangan ada fitnah-fitnah yang berpikir ke kanan ke kiri. Saya nggak mau, ya. Intinya, gitu aja. Silakan Kak, dilanjut lagi Kak Novita. Ada yang mau ditambahkan? Oke. Sebentar ya, saya ambil alih dulu. Silakan. Oke, silakan sepertinya- Kak Reda. Silakan untuk waktunya. Sepertinya kalau dari seorang adik Novita sudah cukup seperti itu, karena poinnya setiap detik sepanjang Yuli ke sana itu ada beliau ya. Jadi itu pertemuan si berdua dengan si Yuli itu berarti poinnya sudah dapat kita ya. Jadi intinya itu tidak pernah dibiarkan sepanjang perjalanan Yuli ke sana. Udah dapat poinnya, berarti Kak Novita selalu mendampingi dan tidak pernah dibiarkan sendirian. Itu sudah dapat poinnya ya.
Cuman saya di sini untuk menjelaskan kepada teman-teman semua yang ada di live chat, yang ada di bawah dan juga yang di atas ya. Saya sebenarnya dari awal ya mengkeep dan tidak boleh bertemu dengan siapa-siapa selain dari pihak gereja, selain dari pihak jemaat dan juga adik Novita. Ya. Jadi itu aja. Sampai di situ itu poin ya. Kita close di situ. Sekarang kita bukti-bukti TKP kita pajang satu persatu ya. Jadi apapun ini yang kita lakukan teman-teman Oke. ya, ini bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Retda Marbun dan Yuli itu dan semua orang-orang yang terlibat di sini itu menunjukkan kita ini mau pansos atau mau memfitnah atau ya menjelekkan seorang namanya B2 atau si A si B. No ya. Itu noise, Dek. Siapa ini yang noise? Tolong diamankan dulu. Ada kayaknya PG. Ya. Di sini kita bukan mau makanya saya bilang, baik gereja yang di Papua ataupun yang dimanapun, baik di Amerika, yang di Belanda, baik yang di Jerman, ya, kita harus bersatu padu untuk menjelaskan dan untuk membersihkan yang seperti ini, teman-teman, ya. Jadi, poinnya sudah dapat, ya. Dari sini saya simpulkan, teman-teman, dari semua, ya, sebelum nanti tayang video-video dan rekaman, teman-teman, dari sini sudah dapat semua, teman-teman, ya. Yang pertama sekali adalah GKAI tidak kenal yang namanya B2. Ya, dari sekarang dan saat ini, ya, kalau misalnya dia bilang, ya, yang penting saya pengajaran, yang penting saya begini, yang penting saya begini. Hei B2, itu kamu salah benar. Ya, kenapa kamu sekarang menyadari dan kamu mengalah bahwa kami itu bukan pendeta? Dari kemarin lu tantangin, ayo siapa yang tidak percaya saya pendeta, silakan datang ke Manokwari. Ini aku model lembut dulu, teman-teman, karena ini kita mau tayang film, ya, film dari TKP, dan teman-teman percayakan room ini akan menunjukkan, mempertunjukkan ke depan, ya, ini hal-hal yang lebih besar lagi, teman-teman, yang tidak akan saya posting dan tidak akan saya bocorkan ke siapapun. Tahap-tahap berikutnya, teman-teman, ya, termasuk siapapun yang sekarang ini yang menjadi batu sandungan yang kemarin itu yang membuat Edis Sidabutar begini begono, akan tetap akan saya kerjakan, teman-teman. Saya tidak akan pernah mundur. Jadi, ya, ini mungkin boleh kalian melakukan fitnah di luar sana, sekalipun yang di circle si berdua untuk menjelek-jelekkan saya ataupun siapapun yang ingin menjatuhkan saya dengan fitnah, saya tidak akan pernah gubris itu, karena yang tahu saya hanyalah saya sendiri dan keluarga saya dan terutama buat suamiku. Jadi, ya, poin pertama tadi, ya, yes, true the story, ya, di sini GKAI, ya, tidak kenal yang namanya B2. Silakan dinaikkan viewersnya, teman-teman, sebelum video kita tayangkan, dinaikkan terus viewersnya supaya lebih dari 1000K, teman-teman, supaya semua kekristenan itu supaya transparan, teman-teman, ya. Ya, sebelum kita siap-siap The God untuk memajang satu video dulu yang dari awal. Kamu kan sudah mempelajari tadi, ya. Jadi sorry, teman-teman, ya, saya itu bukan bekerja sendiri, ya, dan saya itu memang tidak punya. Tunggu kak, sebentar kak. Jangan dulu dibilang video, ya, kita bilanglah semacam dokumentasi lah gitu kak. Ya, oke, ya. Itu kita akan menampilkan dokumentasi kita yang kita sudah bekerja sama dengan adikku Yuli dan juga pihak-pihak gereja yang ada di Manokwari, ya. Ini kita bekerja sama semua, teman-teman, ya. Jadi kita tidak ada memberikan misalnya dari pertama kita telepon dulu, Pak, ini kita mau ke sana, Pak, ini tidak ada seperti itu. Ini is original, ya, semua natural, ya, natural. Ya. Yuli nyampe di sana dibantu oleh adikku Novita dan dibantu oleh pihak gereja. Itu semua original, natural,
tanpa kita calling-calling teman-teman ya. Jadi itu semua dan juga bekerja sama oleh Yuli ya. Jadi tolong dinaikkan viewersnya teman-teman supaya lebih banyak orang Kristen untuk mengetahui semua tipu-tipu ini teman-teman. Aku belajar agak-agak lembut dulu ini teman-teman ya, karena saya harus berusaha untuk lembut agar semuanya dapat terkondisikan. Ya, silakan Yuli. Bentar aja Kak, teman-teman, ini saya bilang saya sudah janji juga ini satu kali pertama dan terakhir kita harus selesaikan ini posting-posting ulang. Dan teman-teman semua yang di atas narasinya tolong dijaga. Ada beberapa orang yang memantau kita di bawah ya, yang memantau kita ini orang-orang penting dari salah satu pihak gereja juga. Jadi teman-teman yang bernarasi di atas tolong gunakan kata-kata yang baik ya teman-teman ya, masukkan ya. Saya sudah sharekan ini juga ke beberapa pihak gereja dan mereka sedang menonton kita dan mereka sudah memantau di bawah. Tolong ya teman-teman kerjasama yang baik ya. Silakan Kak lanjutkan Kak Rina. Jadi ini dokumentasi ini teman-teman bukan sesuatu sekali lagi saya ungkapkan teman-teman, ini bukan sesuatu yang ingin mencelakai hidup seseorang, bukan sesuatu yang sesuatu bullying dari tim kita ya, bukan ya. Ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran dan untuk memberikan efek jera ya. Jangan kamu buat kekristenan itu sesuka hatimu. Karena sekali lagi saya ucapkan, kekristenan itu harus menjadi terang, harus menjadi garam, dan kekristenan itu harus berbuah. Ya. Nah, untuk yang belum follow akun ini, silahkan di follow teman-teman, karena untuk ke depan masih banyak nanti yang akan kita lakukan yang lebih besar dari yang sudah-sudah, ya. Kita akan tetap melakukan yang terbaik, dan yang lebih baik, ya, yang sangat lebih baik lagi ke depannya. Untuk apa teman-teman? Untuk memprotek kekristenan itu supaya kita itu tadi berbuah. Silakan untuk adikku The God kita tampilkan dulu dokumentasi yang sudah kita dapat dari belakang. Ya. Umum Gereja Kristen Alkitab Indonesia di bawah ya. Hal ini kami lakukan dasarnya karena Bapak Daud Tandi Kendek itu menantang semua orang-orang Kristen di Komalnya selama ini untuk membuktikan kevalidan jabatannya sebagai seorang pendeta di Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu Majelis Umum ini Kak pengurus pusat Kak ya. Pengurus pusat Sinode Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu kami sudah posting di VT kami ketika Bapak Daud Tandi Kendek menantang seluruh orang-orang Kristen memastikan kependetaannya. Kami sudah posting di VT kami dan itu menjadi sebuah pembohongan publik. Awalnya itu sebagai sebuah pembohongan publik dan yang kami duga sebagai pembohongan publik yang kami konfirmasi dengan tantangan yang diberikan oleh Bapak Daud Tandi Kendek supaya kami datang ke Manokwari memastikan itu kepada majelis umum, kepada badan pengurus daerah dan juga kepada wilayah apakah memang Bapak Daud Tandi Kendek ini adalah seorang pendeta yang menggembalakan di Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Tapi jawaban yang kami dapatkan, kami salut, kami berterima kasih untuk kejujuran, integritas yang luar biasa
yang ditunjukkan oleh majelis umum dan pengurus wilayah dan juga BPD dari Gereja Kristen Alkitab Indonesia yang mengatakan bahwa Bapak Daud Tandi Kendek ini ternyata bukan seorang pendeta di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, dan itu sudah dibuktikan dengan sebuah rapat yang sudah dilakukan kepada Bapak Daud Tandi Kendek atau alias Pak Bom Bom, dan kami sudah dapatkan semua informasinya dan semuanya sudah tervalidasi. Terima kasih. Lanjut Reda. Ya, dan di sini adalah yang pertama walaupun beliau saat ini bilang oke lah, emang saya bukan pendeta, tapi kan saya memberikan pengajaran-pengajaran. Jadi stop ya, untuk room ini supaya Anda lebih aman, hidupnya lebih stop, nggak usah di medsos. Ini akan ada sanksi sosial dari seluruh kekristenan ya, yang diwakilkan oleh grup herder di sini ya. Stop, nggak usah pengajaran-pengajaran itu, mau sesat mau apapun itu, saya tidak mau bilang seperti itu ya. Yang pertama sekali, GKAI itu tidak kenal yang namanya B2 ya. Dan yang kedua, GKAI tidak pernah melakukan pentahbisan di gereja tersebut ya. Ya. Dan yang ketiga adalah GKAI itu punya kriteria untuk memilih pendeta, salah satunya minimal menjadi jemaat tetap. Ya, ini ingat teman-teman, minimal menjadi jemaat tetap ya, sementara berdua hanya simpatisan. Ya. Ini yang ketiga teman-teman. Nanti yang keempat ya, ini saya narasikan dulu teman-teman ya. GKAI di dalam surat pentahbisan selalu ada logo lambang ya. Ini tolong dinaikkan viewersnya teman-teman, tolong naikkan viewersnya supaya lebih banyak orang Kristen ya. Kita bukan mau mempertontonkan sesuatu yang tidak penting di circle kita teman-teman, tetapi di sini kita ya mempertontonkan ya untuk membersihkan ya kekristenan itu. Karena apa? Hidup kita harus menjadi terang dan berbuah, karena itulah warning ya, karena siapa yang jadi contoh di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus teman-teman. Jadi yang kelima, belum. Yang kelima nanti akan kakak narasikan setelah tayang dulu dokumentasi kita, salah satu rekaman itu The God. Silakan. Oke, baik. Sebentar Bisa dimulai ya. Di face udah siap? God. Oke, silakan. Oke ya, sambil menunggu The God untuk mempersiapkan device ya untuk ditayangkan, mungkin dari siapa yang di atas, Yuli, ada yang mau disampaikan ataupun ditambahkan? Boleh, aku mau menambahkan sedikit ya. Oke, silakan. Di sini sebelumnya juga di sini saya mau sampaikan permohonan maaf saya sama Kak Reda ya, karena memang rencana untuk pergi ke tempat bom-bom itu memang di luar ini kita. Tetapi Kak Reda, satu sisi saya merasakan Tuhan itu punya rencana lain. Kenapa seperti itu? Karena dari situ saya bisa tahu siapa itu pendeta Musa Opur. Jadi pendeta Musa Opur itu adalah orang yang membantu kebohongan Pak Bom-bom itu. Ya, jadi satu sisi ada, memang ini membahayakan, dan ya memang ini memang membahayakan. Saya tahu ini membahayakan, makanya Kak Reda notice untuk jangan pergi ke sana seperti itu ya. Tetapi satu sisi saya melihat Tuhan ada rencana lain. Tuhan mempertemukan saya dengan yang namanya Wira. Tuhan mempertemukan saya dengan yang namanya Pak Musa Opur. Jadi saya bisa tahu mereka semua itu di situ dengan mata kepala saya sendiri. Nanti akan ada narasi kakak dek ya. Nanti akan ada narasi kakak itu. Nggak apa-apa. Nanti kakak sambung lagi itu. Untuk moderator jangan sembarangan dulu naik-naikkan ya. Jadi mumet saya ini. Naik. Nggak penting juga ini. Ini momen yang sangat ini. Nggak usah dulu sibuk naik-naikkan orang. Itu kan saya udah bilang tadi harus kosong itu satu. Diam dulu moderator tangannya. Itu dicek itu apa komen itu aja, yang tidak berkepentingan di komen itu langsung blokir ya. Gak usah dulu sibuk naik-naikkan orang.
Pusing saya. Iya, iya, oke Kak. Udah ada satu yang kosong Kak. Udah ada satu yang kosong. Iya. Oke. Tapi izin sama Bang PG dan juga Kak Reda Marbun, setiap kali kita putar dokumentasi ini, nanti kita kasih juga Ito Yuli untuk menjelaskan pertemuannya ini dengan siapa dan di mana dan kapasitasnya apa gitu. Bisa nggak kira-kira Kak, Bang PG? Oke. Enggak, sebentar. The God, tolong putar dulu waktu si berdua itu yang menunjukkan waktu dia memutar itu sertifikatnya yang pentahbisan yang dia bilang itu, supaya ini kan awal dari semuanya kan dari sana. Tolong diputar dulu deh. Tolong cari dulu, kondisikan yang waktu dia yang ada di ini, yang di postingan itu. Ini supaya 748 memandang. Tapi gini Kak, aku kebetulan satu device, maksudku bisa kuputar kayaknya hanya suara nanti yang bisa kedengaran, bisa nggak? Tapi suaranya suara bom-bom. Udah kenal Ada kita kiamat kan? nggak di bawah? Kiamat ada nggak di bawah? Tolong naik dulu kiamat. Ada kiamat. Kalau ada kiamat nggak apa-apa, naik aja kiamat. Tolong kiamat di ini dulu ya. Kiamat tolong di request dulu bro. Silakan naik dulu ya. Yang tidak berkepentingan nggak usah dulu naik ya, di bawah dulu. Kiamat lagi live sendiri. Tolong di tag dong. Atau gini aja, siapa yang bisa lihat VT saya di Bintang Daud, karena kebetulan di VT saya itu saya sandingkan omongan bom-bom dan juga klarifikasi dari GKAI. Oke, Lihat di atau VT saya. Yuli kan Bisa, bisa, itu itu. Yuli, Ada bisa. di Yuli. Silakan Yuli. Nanti ada saatnya teman-teman ya kita naikkan ya ke atas yang yang perlu ya. Tolong di bawah santai aja dulu di bawah ya untuk ini teman-teman ya, santai dulu di bawah, gak usah dulu harus naik-naik. Ini membuat konsentrasi saya jadi ini teman-teman ya. Tolong tap-tap layar dulu ya. Tolong dibantu tap-tap layar, absen begitu ya. Just relax dulu teman-teman ya, nggak usah harus naik dulu di sini. Tolong yang berkepentingan dulu ya. Tolong di-tag ke si Kiamat atau Yuli, tolong siapkan itu teman-teman. Yuli video itu supaya berawal dari situ ya. Langkah kita meninjakkan kaki ke Manokwari adalah berawal dari situ ya. Silakan dulu Yul. Sorry. Ya, gimana Kak? Yang video waktu dia menunjukkan pertama sekali sertifikat palsu itu deh, tolong dicari. Iya. Oh, Lihat di apa kok aja toh, di VT-ku toh, di Bintang Daud toh. Ada di Bintang Daud. Oh, berawal dari pamer. Iya betul. Siapa yang bisa? Grateful Ada yang bisa bisa. nggak dek? Grateful bisa nggak? Ada nggak di kamu dek videonya itu? Grateful coba. Karena Metator aku videonya ada, tapi gimana muterinnya nih? Aku ada videonya. iya, tolong diputar dulu itu karena kita berawal menginjakkan kaki ke Manokwari didukung oleh video itu. Itu loh. Pakai device 2, bisa nggak pakai device 2? Ya ini device-nya 2, cuma kan nggak ada soundcard. Itu loh maksudku. Oh. Kedengeran nggak? Enggak, Gitu. kedengaran toh. Enggak apa-apa enggak pakai soundcard. Enggak apa-apa. Aku lagi di tempat rame soalnya. Nggak tahu ini, tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu. Ini apa ini? Fotonya siapa ini? Ini siapa ini? Ini apa ini? Fotonya siapa ini? Ini ini siapa ini? Pendeta Daud Andi Gede. Kau bilang palsu lagi, kau saya tuliskan. Ya man, kau naik open kamera masa kasih lihat tuh jelas-jelas tulisannya. Nih, tulis siapa? Pentabisan, anak-anak habis. Surat pentabisan. Baru nge-print. Itu yang saya bilang. Ini apa ini? Fotonya siapa ini? Oke, teman-teman, ya. Udah, Kak. Itulah yang membuat kita, teman-teman, semakin percaya diri untuk melakukan investigasi ke TKP
teman-teman, ya. Jadi di situ disebutkan Alkitab, ternyata kita pas ke Manokwari, ya, itu bukan Alkitab, teman-teman, tetapi apa? Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Oke, sudah siap The God untuk bukti Oke, Kak, hasil. oke. Oke, silakan, Ini silakan. rekaman. Ya, Ini dokumentasi. dokumentasi kita teman-teman ya, silakan. Ya. Ya. Coba nanti kedengaran nggak ya suaranya ya? Apakah benar gereja GKI itu mengeluarkan surat pentabisan seperti itu? Kurang kedengaran. Suaranya nggak pakai soundcard itu, bintang apa The God? Tolong di ini. Kurang maksimal gitu deh. Ya. Dulu gitu. Apakah benar gereja GKI itu mengeluarkan surat pentabisan seperti itu, Bapak? Oke, terima kasih Ibu ya. Ya. Memang setelah tadi kami saya nanti dapat ya dari kebetulan beliau juga sama namanya. Iya. Beliau ketua majelis daerah GKI. Saya konfirmasi ke beliau bahwa nomor sebutan itu tidak ada nama di daftar nama hamba Tuhan dan kependetaan di GKI baru kota. Saya baru konfirmasi ke majelis wilayah Papua bagian barat, demikian orangnya tidak ada. Nah, tapi setelah saya buang di grup teman-teman hamba Tuhan, ternyata ada yang kenal. Iya. Nah, dari YouTube-nya itu, nah, tadi kami coba lihat YouTube-nya itu, terus saya kirim, ada teman-teman yang kenal dan mereka tahu orangnya, berteman dengan beliau. Oke. Jadi ternyata dugaan saya betul seperti yang tadi Pak Feni bilang di sini, Kende. Iya, Daud kakak, Daud Kende. Daud Kende. Dimana itu sudah? Iya. Atau ya di orasi itu. Iya. Ya, itu dia, Kak. Itu dia. Ya. Itu dari pihak gereja teman-teman ya, yang menyatakan bahwa gereja GKI tidak kenal dengan B2. Ya. Ini kita bukan hanya, kan tadi udah saya narasikan kan teman-teman, jadi tolonglah, gak harus seperti toa gitu loh, harus itu berisik ke kuping, jadi tolong dimengerti lah ya, kami ini kan bukan TV gitu loh, bukan TV One atau apa yang merekod, kalaupun seperti itu, tapi bukti hasil kerja keras kami teman-teman ya, itu tidak gampang lo ke sana. Jadi jangan juga di ini netizen itu nggak terlalu inilah teman-teman ya. Itu kan udah jelas tadi. Tidak ada yang namanya B2 itu terdaftar. Kan bisa kan teman-teman ya. Jadi nggak harus, tadi di awal memang kan agak kecil, tapi kan udah diulang. Udah jelas kok ya. Jadi nggak usah terlalu ini teman-teman di bawah ya. Tolong komenlah yang ini gitu. Jelas kok ya. Jadi teman-teman, tadi saya sudah bilang bahwa GKI tidak mengenal namanya B2. Jadi kita tadi teman-teman berawal dari video beliau yang menantang bahwa dia benar-benar pendeta ya, dan itu surat pentahbisan teman-teman ya. Itu surat pentahbisan yang sudah. Jadi kalau sekarang ya seorang B2 ini bilang bahwa ya gak apa-apa, saya memang bukan pendeta, yang penting saya pembelajarannya, pengajarannya. Jangan begitu dong ya. Kita harus clear ya. Seorang berdua, jangan kamu buat kekristenan itu seperti itu ya. Dan ya, yang kelima adalah ya, pendeta Muso Ofur, orang yang berpartisipasi membantu penipuan dan cara scan surat pentahbisan istrinya yang bernama Evangelis S, inisial S, teman-teman ya. Kami di sini ya, ini Bunda Ivana ini ini tolong, ini kok menghakimi ya. Jadi gini teman-teman ya, intinya di sini ya, kita bukan mau mempermalukan ataupun untuk mencoba untuk
mencelakai kehidupan seseorang untuk menjadi penginjil atau berapologet di dalam kekristenan itu, baik itu medsos ataupun secara offsite ya teman-teman ya. Tapi kita pasti mendukung teman-teman ya. Jadi yang kelima ini, poin yang kelima ini teman-teman, sangat miris juga teman-teman ya. Yang di dalam juga ya, even itu misalnya itu dibayar ataupun apapun, tapi kan itu sudah tidak masuk akal teman-teman ya. Ya, itu tidak baik ya. Jadi ini termasuk teman-teman yang ada, saya memohon kepada ini ya pihak GKAI untuk merespon semua apa yang sudah kami kerjakan ini ya. Karena ini tidak gampang kami lakukan itu ke sana ya, buat Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan kita untuk semua yang kita lakukan ini saat ini, tapi mohon direspon untuk ke tahap-tahap yang lebih spesifik teman-teman ya, dengan adanya di sini circle Anda di dalam itu ya, untuk ya, jadi ini buat Pak Pendeta Muso, please, supaya lebih kooperatif Pak sebagai pendeta. Jadi please jangan seperti itu ya, karena ini sudah mencelakai ke semua kekristenan itu ya. Jadi minta tolong ini untuk di poin yang kelima dan juga di poin yang keenam ya, B2 ini. Tunggu kak, sebentar. Bisa kuputar sekali lagi, 1 menit 10 detik aja ya. Sekali lagi. Silakan. Oke. Silakan biar maksimal hasilnya. Silakan. Ini apa ini? Fotonya siapa ini? Ini. Ini siapa ini? Pendeta Daud Andikete. Kau bilang palsu lagi, kau saya tunjukkan sertifikat. Ya man, kau naik open kamera, baru saya kasih lihat kau jelas-jelas tulisannya. Nih, pentabisan, ada pentabisan Pak? Surat pentabisan kan? Baru ngeprint. Itu yang saya bilang. Tadi saya maunya ke gereja GKI, cuma saya belum tahu tempatnya. Saya cuma ingin tahu apakah orang ini benar-benar terdaftar di GKIA dan apakah benar gereja GKIA itu mengeluarkan surat pentabisan seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih ya. Ya. Memang setelah tadi kami pulang ibadah, saya tadi dapat ya dari dia bilang sama namanya. Iya. Bilang itu majelis daerah. DKI. Saya konfirmasi ke beliau bahwa yang bersangkutan itu tidak ada nama yang bernama apa berkenaan. Oke, jelas ya. Aduh. Iya, betul. Jelas kok, jelas. Sudah, dan itu sudah dikonfirmasi ke majelis daerah, teman-teman. Majelis daerah itu yang menaungi GKI di Manokwari. Terima kasih Kak. Lanjut Kak. Oke, ya. Jadi di poin yang ke-6 tadi ya, B2 ini sudah melakukan penyalahgunaan dan pemalsuan atas nama pendeta Perhimpunan Simatupang. Ya, jadi sorry teman-teman ya, untuk yang kami sebut ini bukan untuk mau kami di sini jadi pansos ya, tapi kita mari, saya harap ya, kerjasamanya untuk mau gereja dimanapun kita harus bekerja sama ya untuk ini, karena ini tidak baik di circle kekristenan itu mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak ini sudah offside teman-teman, sudah offside, ini sudah offside ya. Jadi kami mohon buat teman-teman semuanya, orang-orang Kristen terutama yang ada di TikTok ini, kita harus memberikan sanksi sosial dari kita sebagai orang Kristen ya, yang ada di ini di TikTok ini, supaya
mundur ya, seorang berdua itu harus mundur ya, dan juga tidak usah bermedsos ya. Tolong mundur dan tidak boleh. Buat teman-teman ya, tolong serius untuk menyikapi ini, teman-teman ya. Harus serius kita sebagai orang Kristen ya. Di sini kita tidak ada melakukan bullying ataupun untuk melakukan fitnah. Kita berdasarkan semua bukti ya. Karena kita sudah kaki kita sudah melangkah ke Manokwari, teman-teman ya. Dan juga yang ketujuh, teman-teman, berdua sama sekali tidak pernah mengenyam bangku pendidikan STH, teman-teman. Dan ini Sedikit kak, sebentar kak. silakan. Teman-teman yang di bawah, Pak Bom Bom setelah dia disidang, dia mengatakan bahwa dia akan terus mengajar. Pertanyaannya begini, saudara-saudara, pengajaran apa yang mau kita dengar dari seorang penipu? 1, kebenaran. 2, kebohongan. Ketik di bawah, pengajaran apa yang mau kita dengar dari seorang penipu? 1, kebenaran. 2, kebohongan. Ketik di bawah. 1 kebenaran, 2 kebohongan dari seorang penipu. Coba ketik di bawah, teman-teman, 1 atau 2. Silakan lanjut, Reda. Ya. Ya. Oh, ini ada satu ini, si Bolangas. Oh, ini, oh udah, langsung blokir ya, teman-teman. Karena kita nggak perlu banyak mata di sini kalau mereka itu adalah circle-nya penipu, teman-teman ya. Itu Monica ini kayaknya tadi ini, kamu salah itu, kamu itu, Monica itu. Monica ini, ya silahkan teman-teman ya. Silakan, ini 749 mata memandang, teman-teman ya. Naikkan terus. Oh ini botak gundul bom-bom the best. Ini langsung moderator cepat-cepat dikirim ke Gaza, teman-teman ya. Ataupun ke Iran, teman-teman ya, karena saat ini sangat dibutuhkan di sana ya, teman-teman ya. Karena masih banyak ini dokumentasi kita dari TKP yang harus kita putar supaya ini tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi kita kalau bicara itu jangan seperti itu, si Bintang satu ini dengan si Yuli, tunjukkan buktinya. Itu si Reda Marbun itu kan bekas ini, bekas itu, bekas ono, pelakor, tunjukkan buktinya. Baru berbicara. Butuh, nggak butuh. Seperti misalnya si A, si B, aku ini melendung 3 bulan, 6 bulan, tunjukkan buktinya, gitu loh. Ya, itu dengan sebagai orang Kristen itu harus belajar untuk jujur ya. Dari hari ke hari kita itu harus jujur, belajar untuk jujur ya, teman-teman. Kita itu harus jujur. Ya. Silakan dinaikkan terus keywordnya, teman-teman, supaya supaya lebih banyak orang Kristen itu lebih open minded, teman-teman. Jangan terus otak itu kayak nanti ini pelan-pelan dulu. Aku model lembut dulu ini, Hamuna. Tahan kak, tahan. Ya. Juga menjadi Putri Sole itu. Kenapa itu pergolang ini susah sekali naik? Dinaikkan turun lagi itu. Ada apa itu? Tolong dicek itu sinyal atau iya model kalam, aduh. Susah sekali. Gas aja lah kak. Ya nanti kita tenggelam. Ya kita ini kan belum 5 jam ya. Harus kita 10 jam ini. Oke, silakan pertontonkan lagi The God hasil investigasi kita yang ada di dokumentasi kita. Silakan, bro. Betul, Nyong Alfonsio. Ya. Monitor. Izin kak, sebentar, karena di sini ada Ito Yuli. Maksudnya kita nggak perlu mendengar bagaimana interogasi Kak Yuli dengan si hamba Tuhan yang tadi itu. Kenapa? Sorry. Maksudnya
Ito Yuli bisa menjelaskan hasil interview Ito tadi sama Bapak yang tadi? Kapasitas Bapak tadi sebagai apa gitu, supaya para netizen di bawah bisa paham gitu. Ya, dia pastinya orang petinggi juga di GKAI, tapi saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi saya sudah lapor ke Kak Reda itu siapa gitu ya. Itu aja. Yang pastinya yang saya jumpai ini bukan pendeta yang mau diajak kerjasama untuk berbohong teman-teman ya. Yang saya jumpai itu langsung petinggi gereja. Itu aja sih. Boleh dilanjutkan Kak Reda. Oke. Ya. Silahkan diputar lagi The God untuk bukti-bukti TKP kita ya. Ceritain dong pas Kak Yuli ketemu berdua apa aja. Itu kan ada di YouTube. Silahkan aja ke sana ke YouTube. Saya akan tampilkan sebuah percakapan WA dengan pengurus gereja. Ya. Ya, tolong nanti dibacain juga ya bro ya, supaya lebih ini. Call Opa ini siapa Kak? Ya kadang-kadang. Aku izin sebentar dulu itu ya, nanti aku turun. Ya, Ini menyangkut itu si B2. ya, Ini ada 2 tindak pidana yang diduga dilakukan oleh B2 ini. Satu yang jelas penipuan, yang kedua pemalsuan. Jadi yang berhak melaporkan ini adalah gereja, menyangkut tentang pemalsuan sertifikat atau ijazah yang sudah dikeluarkan atau yang dipalsukan oleh pelaku itu. Nanti aja dulu itu. Maksudnya ini kan maksudnya nanti yang mana nih Yul? Bingung aku. Yang mana maksudnya? Nanti Kak, nanti. Iya, kita paparkan dulu bukti-bukti penipu. Kalau saya bilang sih ini pembohongan publik. Publik dan juga masuk ke ranah ITE juga bisa ini. Betul ya. Iya, ke ranah ITE juga bisa ini. Ya. Jadi ini nanti ada juga wewenang dari Majelis Umum GKAI untuk melaporkan Pak Bom yang sudah memalsukan SK. Itu SK itu haknya gereja itu loh. Itu haknya gereja. Itu kalau dipalsukan, gereja bisa mempidanakan atau paling tidak meminta denda kepada si Bom yang sudah menggunakan SK itu dengan sembarangan, apalagi ada tanda tangan di situ. Ada tanda tangan di situ yang dipalsukan. Gitu ya. Ya. Masalah hukum nanti aja itu ya, nanti. Ya, silakan The God. Oke, ini ada WA. Silakan di screenshot teman-teman. Di screenshot. Kembali Bang PG nanti ya. Oke, mungkin ini bisa dijelaskan nggak ini asal usul kalimat ini, uraiannya seperti apa ini Yul? Coba percakapan ini. Oke, silakan. Jadi ini salah satu chat saya bersama senior saya di Manokwari. Dia sebelum saya ketemu dengan pihak gereja GKAI, saya bertemu dengan dia karena mereka juga ketua majelis gereja di salah satu gereja lain ya teman-teman ya. Tapi saya nggak usah sebutkan. Itu sangat jelas teman-teman ya. Jadi saya teruskan karena Bapak itu bertanya ada masalah apa, siapa yang mau diselesaikan atau ada yang diurus. Saya share foto itu dan ternyata itu yang disampaikan teman-teman ya terkait beli. Jadi itu yang saya tanya. Dia menjawab ini mengenai video itu. Jadi video itu diteruskanlah kepada sekretaris yang saya jumpai itu. Itu yang dikatakan. Terkait beliau ini sudah saya tanyakan kepada pengurus GKAI Klasis Manokwari lagi dicek. Langsung dijawab sama orang gereja yang bersangkutan. Shalom Pak Pen, iya maaf saya baru lihat ini Pak Pen. Tidak ada dalam daftar hamba Tuhan di MDGKI Manokwari Kota. Thanks, nanti dia cek ini siapa dan di mana, sekarang ada di mana. Dia tidak terdaftar, dia tidak ada dalam daftar pendeta GKAI di Manokwari. Itu. Jadi chat ini saya komunikasi sebelum bertemu dengan pimpinan-pimpinan gereja itu. Tetapi teman saya membantu meneruskan. Nah, setelah dia meneruskan baru Bapak
dari pihak gereja itu mau bertemu dengan saya. Jadi mereka baru tahu juga seperti itu. Mungkin boleh di close ya, Daud. Saya rasa cukup Bintang. Iya, iya, betul, betul. Iya, iya, oke. Untuk masalah Wawa ini sudah ya, sudah jelas ya. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Mungkin nanti ada di Ragam Apologet atau di YouTube ini pasti sudah terpampang nyata, ataupun di SIP ya, Sinar Indonesia Baru ya. Nanti terpampang nyata di situ ya. Jadi udah biar kita selesaikan semua. Untuk masalah hukum-hukum itu nanti itu di balik layar aja. Dan kami sangat terima kasih untuk support itu Pargolang yang selalu selalu standing up about kebenaran ya. Kami sangat berterima kasih untuk Pargolang yang selalu ada mendukung room ini, yang selalu untuk berjalan terus di dalam kebenaran. Kami itu standing applause about him ya. Jadi teman-teman ya, jadi untuk ini teman-teman, sekali lagi ya, saya simpulkan dari semuanya ini ya, kalau sekarang dia masih tetap merasa jadi korban fitnah ya, kalau masih ada orang yang mendukung itu ya, dan termasuk ini ya, buat si DB yang selalu membahas saya, please ya, jangan sampai nanti Metatron berbicara tentang Anda. Itu berat nanti. Saya tidak akan untuk di sini untuk mengadu domba, tapi tolong please ya. Jadi saya tidak pernah menyinggung-nyinggung Anda. Kalau misalnya terus-terus mendukung si B2 ya, ini data-data semua dokumentasi yang sudah kami dapatkan di lapangan, silahkan bantah ya. Coba bantah dulu, silakan ini si DB ini dulu ke Manokwari dulu, apakah ini salah semua? Silakan ke sana dulu ya. Berarti kalau salah, kami tarik semua ini teman-teman, dan kami siap untuk mohon maaf, dan kami siap untuk dilakukan di proses hukum pun kami siap ya. Jadi minta tolong buat si Dewi Bulan jangan selalu nyenggol-nyenggol saya, karena saya pun bisa lebih keras lagi untuk Anda, tapi saya bukan itu poin saya untuk datang bermedsos ya, bukan ya. Jadi silakan untuk The God tampilkan lagi bukti rekaman-rekaman, bukti dokumentasi kita yang kita dapatkan dari lapangan. Silakan. Oke, baik. Ini saya mau tampilkan dari seorang ibu pendeta, ya teman-teman ya. Tapi ibu pendetanya aku lupa potong. Nanti kalau bisa bagian namanya di skip ya. sudah saya skip. Thank you. Sudah saya skip. Ini pengakuan dari seorang. Tapi Ito Yuli bisa dijelaskan kapasitas ibu pendeta ini sebagai apa? Apakah seorang pejabat juga, pejabat tinggi? Pimpinan. Pimpinan wilayah, daerah atau umum? Pimpinan daerah Papua Barat. Oke, ini dia berarti setingkat provinsi ya. Pimpinan apa Yul? Pimpinan apa Yul? Gerejanya lah. Biar jelas. Majelis daerah berarti ya. Dengar ya. Majelis wilayah ya, wilayah ya. Dengar ya. Pimpinan daerah khusus untuk gereja. Dan beliau menyampaikan syarat-syarat menjadi pendeta yang harus dipenuhi oleh seorang bom-bom, dan ternyata dia bukan juga seorang pendeta dan diakui oleh seorang pimpinan majelis daerah. Oke. Check it out. Silakan Bintang. No, ya betul. Dia kok berani itu membuat kecewa. Ya, kami dari organisasi belum pernah mentahbiskan pendeta. Belum pernah mentahbiskan pendeta. Bintang biar itu kan kalau bisa digedein volumenya biar teman-teman bisa dengar. Nanti aja di ini bro, lanjut aja dulu. Ya, kami dari organisasi belum pernah mentahbiskan pendeta yang bernama seperti beliau punya nama baik. Dan di organisasi kami itu punya
kriteria seorang yang akan dilantik menjadi harus persyaratannya ada. Ya, paling tidak dia sudah menjadi anggota sekian tahun, dia juga sudah terlibat dalam pelayanan sekian tahun. Kalau menjadi pendeta dia harus sekolah teologi ya. Lalu kemudian untuk pengusulan menjadi pendeta itu dari jemaat, jemaat naik ke majelis daerah ke majelis wilayah baru majelis umum. Karena setiap akte kependetaan kita atau SK kependetaan kita itu tidak bisa diterbitkan oleh daerah, harus dari pusat. Nah, setiap pentabisan pendeta itu harus dilakukan oleh majelis umum dari pusat, dan itu pun di dalam satu acara, entah itu persidangan daerah, persidangan wilayah, atau persidangan umum. Ya. Karena melalui tahap-tahap itu, ketika ada persidangan baru itu ada pelantik atau pentabisan pendeta, dan nama yang ini tidak ada. Oke ya. Diulang lagi, Dek, karena tadi kurang ya. Yang Coba di awal ulangin lagi. tadi kurang. Terputus ulang soalnya. sekali lagi. Ya, terputus tadi. Ya, Silakan ulangin lagi, Minta. Sekian tahun, kalau kami dari organisasi belum pernah mentabiskan pendeta yang bernama seperti beliau punya nama. Dan di organisasi kami itu punya kriteria. Seorang yang akan dilantik menjadi pendeta itu harus persyaratannya ada. Ya, paling tidak dia sudah menjadi anggota sekian tahun, dia juga sudah terlibat dalam pelayanan sekian tahun. Kalau menjadi pendeta dia harus sekolah teologi ya. Lalu kemudian untuk pengusulan menjadi pendeta itu dari jemaat naik ke majelis daerah ke majelis wilayah baru majelis umum. Karena setiap akte kependetaan kita atau SK kependetaan kita itu tidak bisa diterbitkan oleh daerah, harus dari pusat. Nah, setiap pentabisan pendeta itu harus dilakukan oleh majelis umum dari pusat, dan itu pun di dalam satu acara, entah itu persidangan daerah, persidangan wilayah, atau persidangan umum. Ya. Karena melalui tahap-tahap itu, ketika ada persidangan baru itu ada pelantik atau pentabisan pendeta, dan nama yang ini tidak ada ya Bu, ya, tidak ada. Berarti Ya. Oke ya. Lanjut. Ya, silakan Bintang. Coba. Oke, jadi teman-teman, inilah yang kami bilang tadi adalah sebuah, dan ibu ini tadi ini rekamannya panjang nih teman-teman, dan ibu ini sebagai pimpinan Gereja Kristen Alkitab Indonesia daerah Papua Barat, ya ini tingkat provinsi, dengan jujur berintegritas menyampaikan bahwa dan mematahkan kebohongan-kebohongan bom-bom, ya, mematahkan kebohongan-kebohongan bom-bom. Ini posisinya, nanti boleh dijelaskan itu Yuli. Ini posisinya siang bom-bom itu disidang sama ibu ini. Siang bom-bom itu disidang sama ibu ini. Malamnya Ito Yuli bertemu dengan ibu ini. Seperti itu ya, Ito Yuli. Coba bisa dikonfirmasi nggak kira-kira, Ito Yuli? Iya, bisa. Jadi sebenarnya pertemuan saya kemarin dengan pihak wakilnya itu malam, paginya itu sebenarnya direncanakan untuk pertemuan kami berdua, tetapi ternyata pihak gereja punya hitung-hitungan sendiri, jadi akhirnya kita pertemuannya dipisahkan seperti itu. Jadi pertemuan yang pertama itu Pak Bom dulu dengan yang namanya Pendeta Musa, ya, Pendeta Musa. Lalu setelah mereka berdialog lama, baru malam saya pribadi dipanggil, tapi saya ngajak Kak Novita di sana. Jadi memang beda jam teman-teman, tidak dipertemukan secara bersama-sama seperti itu. Ya. Ya, dan
Teman-teman, waktu itu saya juga selalu memantau si Yuli, teman-teman ya. Jadi setiap saat itu saya juga memantau dari baik dia sebelum berangkat sampai dia di pesawat, sampai dia landing ya, sebelum take off juga saya memantau ya bersama dengan teman yang lain juga ya. Jadi kita selalu update teman-teman, kita tidak terputus dengan hubungan karena kita mau melakukan segalanya itu rapi, jangan sampai kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Jadi saya dan juga ya pertemuan itu atas seizin saya memang karena kalau sudah dipertemukan nanti kan bisa ribut atau apapun itu semuanya. Jadi memang Yuli pas koordinasi ya lebih baik dan itu di siang hari dilakukan oleh Sinode memanggil untuk si Pak Muso itu dan juga si berdua ya, tapi masih berani saat ini bahwa dia berstatement bernarasi bahwa dia itu adalah korban fitnah oleh orang Kristen. Ya, bingung saya teman-teman. Ya, fitnah yang mana ini yang kamu dustakan saat ini berdua? Ya, fitnah yang mana? Nah, makanya ya, saya tantang ya buat sirkelan si berdua saat ini ya, baik itu si Keset ya yang iris-iris bawang di sana di Amsterdam ya, dan juga itu perempuan-perempuan betina-betina itu silahkan ya kalian lakukan sekarang bukti investigasi untuk ya mengcounter semua yang kami lakukan ini. Silahkan pergi ke Manokwari, tunjukkan kamu siapa ya. Kalau kamu benar-benar orang Kristen, tunjukkan ya. Jadi jangan hanya koar-koar. Ini si Bintang bersama si ini, si PG bersama si ini, si Yuli bersama si ini. Hello, masa seperti itu orang Kristen? Ya. Jadi tolong di-counter dengan data yang autentik ya. Jadi jangan merasa terus korban. Ini kita sudah ada bukti bersama dengan orang-orang pihak gereja GKAI. Ya, ini pihak yang kita temuin ini bukan tukang nasi kuning. Kalau nasi kuning itu si Yuli hanya makan ke sana. Dan ternyata beliau ini pun abangnya yang bernama Irken ini tidak pernah menjabat sebagai pendeta, teman-teman. Tidak ada sama sekali ya. Dan beliau ini, si B2 ini ke gereja itu sekali setahun. Bagaimana dia jadi seorang pendeta? Ya, bagaimana seorang pendeta itu pasti sibuk ya. Jadi di sini kita bukan mau menjatuhkan ya. Kita bukan mau menjatuhkan siapapun di sini, tapi kita mau ya membersihkan semua sindikat-sindikat yang tidak bagus untuk perkembangan kekristenan itu ya. Apalagi orang-orang ini adalah kemarin itu menjadi batu sandungan perapologetan dan juga penginjilan di kekristenan baik di luar negeri ataupun yang ada di Konoha, teman-teman. Sebelum kita lanjut nonton, teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik, teman-teman, untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan, teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu, teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC, teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian, teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Jelas ya teman-teman ya, dibongkar habis. Dibongkar habis, ditelanjangi Pak Bom, ditelanjangi habis. Jadi inilah buah yang kamu tuai kalau berasal dari pohon yang nggak benar. Sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan, hal yang aneh, ya, nggak teman-teman. Kita dari awal sudah memprediksi ini, karena memang ajaran mereka itu dimulai, ya, dibentuk dari hasil tipu-tipu.
kan demi kemuliaan agama diperbolehkan menipu, mereka bilang. Jadi yang dilakukan oleh Pak Bom Bom ini hanya mengikuti jejak rasulnya. Dia hanyalah produk, ya, hanyalah hasil didikan dari senior-seniornya, dari para pendahulunya yang memang mengajarkan seperti itu. Demi kemuliaan agama diperbolehkan kok menipu dalam segala hal. Jadi jangan terkejut. Dan kalau ada yang nanya, kenapa Pak Bom Bom tidak meminta maaf, pensiun gitu kan? Malah kemarin masih sempat ingin melaporkan Yuli and the Gang. Bahkan sampai tadi pagi pun dia meminta arahan dari Rudi Iskariot bagaimana cara memenjarakan Yuli. Nah, ini cukup menarik, teman-teman. Pak Bom Bom itu nggak mungkin hapus akun. Saya dulu pernah challenge dia untuk hapus akun, dia juga nggak mau. Karena penghasilan Pak Bom Bom pure dari medsos ini. Pak Bom Bom dulu kontraktor, sudah tutup. Ya, kalau Yuli bilang kontraktor bangkrut lah. Kalau saya mau bilang bangkrut, nggak tega juga gitu kan. Tapi yang pasti, bisnis kontraktornya sudah tutup. Oke, bahkan abangnya saja harus jual nasi kuning. Bayangkan teman-teman, terpaksa jual nasi kuning gitu. Kalau ada pilihan lain, pasti kerjaan yang lain. Jualan makanan tuh capek teman-teman, capek sekali. Terus Pak Bom Bom sendiri itu pure teman-teman, dapat duitnya dari ya ini, donasi, ya, orang-orang yang kasihan sama dia. Itulah kenapa kalau ada yang ngasih gede, dia tuh sampai joget. Itu saja udah bukti nyata sebegitu terpuruknya seorang Bom Bom gitu. Kalau ada yang ngasih paus, joget dia gitu kan. Kenapa joget? Senang gitu. Dengan paus itu dia bisa melanjutkan hidupnya sampai beberapa hari ke depan. Dari singa yang dikasih, dia bisa mensekolahkan anaknya. Dan masih banyak yang bisa dia gunakan dari uang yang dia dapat berkat saweran-saweran yang diberikan oleh para penonton-penontonnya. Jadi kalau disuruh tutup, dia mau gimana teman-teman? Ingat nggak dia bilang, untuk bayar listrik saja dia sudah nggak sanggup loh. Dia ada cerita kan, sekarang ini bayar listrik aja dia nggak sanggup, jadi mau gimana? Kalau bukan dari netizen mau gimana dia hidup? Yang penting kan dia melakukan penginjilan. Nah, ini lagi kan, yang akan dijadikan alasan. Udahlah, walaupun dia bukan pendeta, kan yang penting dia menginjil. Yang penting kan dia mencari jiwa gitu kan. Janganlah diganggu. Nah, ini internal kalian lah kalau masalah itu. Menurut kalian cocok nggak ada orang dengan menggunakan label menginjil tapi yang namanya penipuan? Karena setahu saya sesuatu yang dimulai dengan hal yang tidak baik, ya, sesuatu yang dimulai dengan kebohongan itu tidak mungkin akan berakhir dengan kebaikan, nggak mungkin. Hubungan yang dimulai dengan kebohongan, pekerjaan yang dimulai dari dusta, nggak mungkin hasilnya akan bagus. Karena starting awal itu adalah fondasinya. Kejujuran adalah fondasi dari semua pengerjaan yang kalian lakukan. Kalau sudah tidak ada kejujuran dari awal, udah runtuh itu teman-teman. Runtuh. Jadi itu aja sih, karena sudah panjang juga ya teman-teman. Dan sekali lagi, kalian yang nilai sendiri, terutama teman-teman Kristen, inilah para apologet Kristen yang ada di medsos. Ya, selamat datang di kebenaran. Dan bagi teman-teman, supaya makin seru nontonnya, jangan lupa dibeli Maudi madunya ya. Link pembelian madu sudah ada di deskripsi video. Melalui Shopee ada free ongkir teman-teman. Dengan 40.000, kalian sudah bisa dapat madu setengah kilo. Bayangkan, madu asli setengah kilo, free ongkir lagi. Di mana lagi kalau bukan Maudi madu ya. Link pembelian sudah ada di deskripsi video atau bisa melalui nomor WA yang tertulis di bawah. Tapi kalau lewat WA manual jadinya ya, nggak free ongkir. Oke? Dan kalau ada yang nanya, Bang, kenapa nggak ada COD? Saya berkali-kali sampaikan, saya pernah aktifkan COD kurang lebih setengah hari. Sampai ada 10 orderan, saya tutup. Ya, begitu saya tes 10 orderan tersebut, 8-nya fiktif. Hancur saya, teman-teman. Jadi, mohon maaf, tidak bisa kita buka yang namanya COD, karena kita tahu Oten masih bergerilya menunggu kapan saya buka COD-nya lagi. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung apa yang kita lakukan. Semoga
oten-oten makin menunjukkan aib satu sama lainnya sepanjang 2026 ini, supaya semua orang tersadarkan. Dan sekali lagi, yang paling penting adalah akhirnya semua menjadi mualaf. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.